Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Eba Nobria, saya dari Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, semester 1 kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas UAS Mekanika Rekayasa. Nomor 1, A. Pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap atau kerja, besar dan arah, dan atau muatan yang bekerja pada struktur. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Makin panjang anak panah, maka makin besar gayanya. Yang kedua ada gaya konkuren. Gaya konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Nah, berikut ini adalah sketsa dari gaya konkuren. Kemudian yang ketiga, gaya koplanar. Gaya koplanar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Nah, berikut ini adalah sketsa dari gaya koplanar. Dan yang keempat ada gaya kopel. Gaya kopel adalah sepasang gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada satu batang atau benda akan menimbulkan kopel atau momen pada batang tersebut. Nah, rumus kopel sama dengan F kali R, dengan F adalah gaya dan R adalah jarak antar gaya. Berikut ini sketsa dari gaya kopel. C. Pengertian yang pertama, pengertian gaya luar. Gaya luar adalah gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur. Gaya-gaya luar dapat berupa gaya vertikal dan horizontal, momen lentur, serta momen puntir. Sedangkan gaya dalam adalah gaya-gaya yang bekerja di dalam konstruksi bangunan akibat adanya beban-beban yang terdapat pada struktur bangunan berupa momen, gaya lintang, dan gaya normal. Jenis-jenis gaya dalam yang pertama adalah momen. Momen merupakan gaya dikali jarak, di mana momen yang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah bawah dan sebaliknya bernilai negatif ke arah atas. Yang kedua, gaya lintang. Gaya lintang yang akan menahan geser yang terjadi pada balok dengan memperhatikan arah. Di mana gaya lintang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah atas dan negatif ke arah bawah. Yang ketiga, gaya normal. Gaya normal atau H merupakan gaya yang bekerja searah dengan sumbu balok atau sejajar dengan sumbu balok. Untuk menentukan apakah satu gaya normal negatif atau positif dapat diambil patokan. Bila gaya normal meninggalkan titik yang ditinjau, maka akan bernilai negatif. Nah, berikut ini adalah sketsa dari ketiga jenis gaya dalam, yaitu gaya momen, gaya lintang, dan gaya normal. Itu yang pertama pada bagian kiri itu gaya momen, yang di tengah itu gaya lintang, dan yang di sebelah kanan itu adalah gaya normal. D. Perletakan atau tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke fondasi. Yang pertama, jenis-jenis tumpuan itu ada yang pertama tumpuan sendi. Tumpuan sendi itu adalah tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal atau terdapat dua variabel yang akan diselesaikan, yaitu RV dan RH. Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen. Nah, berikut ini adalah sketsa dari tumpuan sendi. Yang kedua ada tumpuan roll. Tumpuan roll adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll terdapat roda yang dapat bergeser yang gunanya untuk mengakomodir penuaian pada konstruksi sehingga konstruksi tidak rusak. Tumpuan roll hanya mampu memberikan reaksi arah vertikal. Artinya tumpuan roll hanya terdapat satu buah variabel yang diselesaikan, yaitu RV. Tumpuan roll tidak dapat menahan momen. Nah, ini berikut adalah sketsa dari tumpuan roll. Yang berikut ada tumpuan jepit. Tumpuan jepit itu dapat berupa balok yang dijepit pada tiang atau kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen. Sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah variabel yang akan diselesaikan, yaitu RV, RH, dan momen. Nah, berikut adalah sketsa dari tumpuan jepit. Nomor 2, tentukan resultan dan arah gaya dari gaya-gaya di bawah ini. Ya, gambarnya bisa dilihat pada layar.
Itu yang pertama, P1-nya itu bernilai 15 Newton, P2-nya 20 Newton, P3-nya 32 Newton dengan alfanya 70 derajat. Terus yang keempat ada P4-nya itu 10 Newton dengan alfanya 60 derajat. Maka penyelesaiannya kita masukkan ke dalam tabel. Ada gaya alfa, X, dan Y. Yang pertama itu kita mencari nilai sigma dari P1. P1 yang ketiga diketahui panjang konstruksi totalnya itu 15 meter. P1-nya itu 46 ton dengan alfa sama dengan 60 derajat. Maka P1V-nya itu sama dengan 46 cos 60 derajat sama dengan 23 ton. P1H sama dengan 46 sin 60 derajat sama dengan 39,83 ton. P2-nya Q1-nya itu 42 kilonewton per meter sama dengan Q besar 1 sama dengan 42 kali 4, yaitu jaraknya sama dengan 168 ton. Q2 sama dengan 45 kilonewton per meter, maka Q besar 2 sama dengan 1/2 dikali 45 dikali 4 sama dengan 90 T. Maka yang pertama kita mencari reaksi. Yang pertama kita mencari reaksi tumpuan. Yang pertama itu sigma MB sama dengan RA dikalikan 11 dikurangi dengan P1V dikalikan dengan 11, yaitu jaraknya, dikurangi Q1 dikali 8 dikurangi P2 dikali 2 ditambah Q2 dikali 4. Nah, itu sama dengan 11 RA dikurangi dengan 253 didapat dari P1V itu nilainya 23 dikalikan dengan 11, maka hasilnya 253 dikurangi dengan Q1 dikali 8 itu 168 dikalikan dengan 8 hasilnya 1344 dikurangi dengan P2 yaitu 6 dikalikan dengan 2 yaitu sama dengan 12 ditambahkan dengan Q2 nilainya 90 T ton dikalikan dengan 4, hasilnya 360 sama dengan 11 RA dikurangi 1249 sama dengan 0, maka 11 RA sama dengan 1249 dibagi dengan 11, maka hasilnya adalah 113,545. Selanjutnya sigma MA sama dengan min 11 dikali min RB dikalikan dengan 11 dikurangi P1V dikalikan dengan 2 ditambah Q1 dikali 5 itu jarak ditambah P2 dikali 7 ditambah Q2 dikali 9 sama dengan min 11 RB dikurangi 23 dikali 2 ditambah 168 dikali dengan 5 ditambah 6 kali 7 ditambah 90 kali dengan 18. 90 dikalikan dengan 9, maka hasilnya min 11 RB dikurangi 46 ditambah 840 ditambah 42 ditambah 810 sama dengan min 11 RB ditambah 1646 sama dengan 0, RB sama dengan min 1646 dibagi dengan min 11 sama dengan 149,636. Itu hasil untuk sigma MB. Selanjutnya untuk kontrol, setelah dihitung-hitung ternyata kontrol saya tidak sama dengan 0, yaitu RA ditambahkan dengan RB dikurangi dengan P1V ditambah Q1 ditambah P2 ditambah Q2, yaitu RA nya itu 113,545 ditambahkan dengan 149,636 dikurangi dengan 23 ditambah 168 ditambah 6 ditambah 90, maka hasilnya adalah sama dengan 263 dikurangi dengan 287 sama dengan minus 24. Sekian penjelasan dari saya tentang penyelesaian dari tugas UAS yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.